guys, kembali lagi bersama gua di channel YouTube gua Arkan Vacation. Pada hari ini gua bakal berbincang santai dengan dua teman kuliah gua, yaitu siapa? Kita cek aja langsung. Siapa aja orangnya? Ayo, mana nih? Gak ada muncul. Hai, Nah, itu dia tuh. gue Vital. Hai. Nah, tuh. Dua-duanya single Dan yang Asap. satu udah ada. Ya udah. Oke, Kamu itu mau ke asap udah kelihatan. oke jadi selama masa quarantine apa sih quarantine? Karantina sih so Inggris nih, so Inggris. Iya, masa karantina tuh menurut kalian gimana sih? Kalian ngelakuin apa aja gitu di rumah? Kalau gue nih ya, kalau gue cuma nugas, makan, tidur, nugas, makan, nugas. Kalau gue sendiri ya nugas tidur, nugas sih kebanyakannya. Kacau sih emang Olahraga dikit. asik olahraga. Nih satunya Gila, tugas doang gak olahraga, fix berat nambah. asli banget guys. Tolong, Lemak Udah numpuk dong. Emang gue olahraga. masanya Ada tugasnya niat. tuh juga ini sih ya, gila-gilaan. Udah dikerjain juga, Iya, tapi banyak ada banget. lagi. Mm-mm. Ya, Pusing banget. Bukannya ini juga tugas ya? Oh iya. Nah, ini Pak. Kita kan lagi nge-vlog. Tugas dalam YouTube gitu nge-vlog. Ya, Emang Gua punya rencana nih buat kalian berdua nih. Kan apa bosen tuh? nih udah lama kita nggak pernah keluar ya. Kayak pengen Iya. banget ya liburan gitu ke daerah yang Tokyo kayak Iya, apa mau kayak banget. Singapura. Kita ke laut aja nggak sih? Indonesia tuh kalau nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Indonesia tuh punya banyak banget tempat liburan yang oke. Terutama laut-laut Indonesia tuh banyak yang bagus banget. Boleh sih, Pengen. boleh banget itu Udah banget tuh. ke laut. Ini kita ke laut yang di Indonesia ya, Ayo kita telusurin atu-atu. Ayo kita ke Ya, ntar di sana kita kan sebagai Yuk ah, mahasiswa, cus. sebagai mahasiswa juga ya, sebagai mahasiswa kita bisa Iya. melihat di sana ada apa aja ya nggak? bener banget tuh. Ya nggak? Sesuai dengan fakultas kita ya nggak sih? Kayak cocok banget. Cakep, bener banget tuh. Ya, Kita sebagai Ya mahasiswa udah, ini ayo. harus apa namanya? Bisa punya inovasi lah ya, atau enggak ya nggak Iya, dari iya. hal kecil kayak gini kita liburan sambil ini observasi. Jangan Udah, sampai pulang. masa karantina jadi halangan ya guys. Tetap produktif ya Ayo. di masa karantina. Oke, ntar kita lanjut aja guys, lanjut ke vlog gua di pantai. Kalau gua udah sampai ya, nantikan vlog gua ke pantai dan bareng dua teman gua ini. Dadah. Yoi. bye. Hey, what's up guys? Oke, setelah perjalanan panjang yang udah gua dan teman-teman gua laluin, wah tadi melewati gunung, lembah, sampai akhirnya nyampe ke pantai. Sekarang gua dan teman-teman gua, Fidel dan Ahmad Syahid, sudah sampai di sebuah pantai di Indonesia. Nah, yuk kita telusurin yuk. Dalamnya ada apa aja? Nah, kita lihat nih, lautnya luas banget kan guys. Kalian tahu nggak sih? Indonesia itu lautnya kaya loh akan sumber dayanya. Nuh, lihat aja noh, bapak-bapak yang nampar ikan banyak banget. Kok kata orang Jawa ngomong banyak tenan. Nah, kita lihat juga tuh, wah, ikan yang dikasih juga umpan pakai ikan kecil itu juga banyak banget kan. Tahu nggak sih, ikan tersebut itu termasuk ke primadona dunia urutan kedua setelah udang. Kira-kira apa sih ya ikan yang dikasih makan oleh bapak itu? Penasaran gak sih? Kalau penasaran, stay tune terus, ikutin terus perjalanan kita di pantai Indonesia. Yuk, kita simak bareng-bareng penjelasan dari gua dan teman-teman gua. Oke, have fun guys.
Jadi ikan tuna sirip kuning atau yellowfin tuna ini tuh diklasifikasikannya ke dalam kingdom Animalia. Untuk filmnya sendiri yaitu Chordata, subfilmnya Vertebrata, kelasnya yaitu Telostei, subkelasnya Actinopterygii, ordonya sendiri yaitu Versiformes, subordonya Scombridei, familinya yaitu Scombridae, genusnya yaitu Tunus. Untuk spesiesnya sendiri sebenarnya banyak, namun yang akan dibahas kali ini yaitu Tunus albacor, yang merupakan nama latin dari yellowfin tuna itu sendiri. Kalian tahu nggak sih, ikan tuna itu kan sebagai primadona dunia kedua setelah udang loh. Jadi dia tuh sangat diminatin banyak orang. Atau si bapaknya ini juga yang kita wawancarain, katanya populasi ikan tuna itu berasal dari penangkapan berdasarkan ukurannya. Makanya kata si bapak, kita membudidayakan ikan tuna ini di keramat jaring apung tersebut agar populasi tidak punah. Kalian tahu nggak sih ikan tuna itu gimana morfologinya dan bagaimana sih bentuk tubuhnya, terus siripnya, dia kenapa dia bisa berenang cepat? Yuk kita simak bareng-bareng gimana morfologi dari ikan tuna. Yang pertama itu, ikan tuna dia memiliki bentuk tubuh yang seperti torpedo dengan kepala yang lancip. Tubuhnya itu dia licin dan sirip dada melengkung serta sirip ekor bercagak dengan celah yang lebar. Nah, makanya dengan bentuk torpedo ini, selain itu, pada sirip punggung dan sirip dubur ikan tuna ini juga terdapat sirip-sirip tambahan yang bentuknya itu kecil-kecil dan terpisah-pisah. Jadi pada bagian depan itu, yang dari kepala sampai sirip dada itu dia sisiknya gede-gede. Nah, sedangkan pada punggung sampai dan sirip dubur itu siripnya kecil-kecil dan terpisah-pisah. Nah, pada pangkal sirip punggung, sirip dubur, sirip perut dan sirip dada ini dia memiliki lekukan pada tubuh, sehingga dia dapat memperkecil gaya gesek yang ditimbulkan pada air saat ikan itu sedang berenang, sehingga si ikan tuna ini dapat bergerak dengan cepat. Dan tahu nggak sih, ikan tuna sirip kuning ini dia punya badan yang gemuk dan kuat loh, makanya dia gede banget kan. Terus juga dia tuh punya setiap siripnya itu mempunyai warna yang kuning keemasan. Keren banget gak sih? Kayak, jadi kalau kena sinar matahari tuh kayak nyala-nyala gitu. Keren banget dah ikan tuna sirip kuning ini. Terus juga pada bagian atasnya ini dia punya warna kehijau-hijauan, dan semakin ke bawah dia berwarna keperak-perakan. Jadi kalau ada matahari menyinari dia, itu bisa silau gitu gak sih kalau kelihatan dari atas permukaan air. Itu dia teman-teman, morfologi pada ikan tuna sirip kuning. Keren banget gak sih? Keren kan? Nah, ikan tuna ini memiliki ciri khas yaitu ia berenang yang handal. Dan ia juga memiliki sirip yang berwarna-warni seperti warna kuning, biru, dan sebagainya. Nah, ngomong-ngomong berenang handal, ia dapat berenang 7-77 kilo per jam. Ia juga memiliki ciri khas yaitu ia dapat mempertahankan suhu tubuhnya lebih tinggi dibanding suhu lingkungannya. Keren bukan? Nah, ikan tuna ini pada habitat alaminya, ia tuh memakan ikan-ikan kecil. Nah, sehingga kalau dipelihara di keramba, itu juga akan diberikan ikan-ikan kecil sebagai makanannya. Ikan tuna ini dibiarkan reproduksi secara alami di dalam keramba ini. Ia tuh diberikan ikan kecil dan udang atau cumi sebagai makanan yang merangsang mereka untuk bereproduksi. Nah, dalam 24 jam, induk tuna ini akan bertelur. Dan biasanya nelayan tuh berkeliling pada pagi hari untuk memeriksa telur-telur ikan tuna tersebut, sehingga bisa dilihat pada video. Dan itu tuh merupakan alat yang biasanya digunakan untuk menyaring telur-telur yang ada di permukaan, karena telurnya tuh bakal ngambang di permukaan air. Nah, bisa dilihat telurnya tuh disaring juga menggunakan alat khusus. Nah, kalian bisa lihat nggak sih telurnya yang mana? Itu seperti air bening saja bukan? Nah, telur-telur ikan tuna ini kalau dilihat itu sangat kecil, sangat amat kecil, sehingga bisa dilihat itu ikan tunanya tuh setitik-titik gitu, bulat-bulat gitu guys. Nah, ikan tuna ini sekali bertelur bisa menghasilkan sangat banyak telur, bisa mencapai 400 telur sekali memijah. Dan namun telur-telur tersebut tidak menetas semuanya.
Nah, setelah telur diambil, telur-telur tersebut dipindahkan ke air seperti pada video di atas, yaitu fungsinya untuk memisahkan telur-telur dari kotoran-kotoran yang berada di laut. Nah, ini tuh dibiarkan selama kurang dari 24 jam. Jadi ditutup dan dibiarkan selama kurang dari 24 jam. Lalu setelah itu telur-telur tuna yang sudah dibiarkan diambil lagi dan dipindahkan ke bak tempat penetasan telur. Nah, di bak ini bukan sembarangan bak, namun bak ini memiliki suhu yang hangat karena telur-telur ikan tuna membutuhkan tempat yang hangat untuk menetas, sehingga butuh tempat khusus. Nah, untuk mengecek suhu pada air tersebut, cukup dengan menggunakan alat yang dicelupkan saja ke dalam perairan, lalu dilihat pada alat tersebut. Dan suhu yang optimal itu yaitu sekitar 29 derajat Celcius. Setelah pada bak ini, telur ikan tuna ini akan dipindahkan lagi. Nah, kita bisa lihat telur ikan tuna ini kita teliti dan bisa dilihat bahwa telur-telur ikan tuna ini sangat kecil ya. Nah, bulat-bulat kecil yang di dalam telur itu merupakan bakal anak dari ikan tuna itu sendiri. Nah, bisa dilihat pada video di atas. Nah, itu tuh bakal anaknya yang bulat kecil-kecil. Nah, bisa dilihat telur-telur ikan tuna itu lucu banget ya guys. Ini juga bisa dijadikan sebagai ciri khas dari ikan tuna ini sendiri. Dimasukkan ke dalam bak penetasan telur-telur ikan tuna ini dipindahkan lagi ke air yang berwarna hijau ini. Nah, kenapa sih warna airnya hijau? Ini tuh bukan sembarangan air yang diberi pewarna hijau atau kotor atau sebagainya guys, tapi air yang hijau ini dikarenakan karena fitoplankton yang berada di dalamnya. Fitoplankton yang berada di dalam perairan hijau ini yaitu fitoplankton jenis Rotifera. Rotifera ini sangat baik untuk pertumbuhan dan nutrisi bagi telur-telur ikan tuna yang akan menetas. Nah, dan kita tahu itu kan pastinya tiap makhluk hidup itu punya organ-organ kan. Nah, di sini aku bakal jelasin lagi nih organ-organ yang ada pada ikan. Nah, yang pertama itu dia punya mulut pada bagian depan tuh. Nah, si mulut ini berfungsi sebagai penghisap makanan dan tempat masuknya makanan. Kalau seperti pada manusia kan mulut juga buat makan kan. Nah, ikan pun juga sama, tapi dia tuh jadi makanan langsung masuk ke mulutnya, terus nanti diterusin ke organ pencernaan lainnya. Lalu yang kedua adalah insang. Nah, kalau pada ikan ini, insang itu berfungsi sebagai alat pernapasannya. Jadi kalau insangnya itu nggak berfungsi dengan baik ataupun terluka atau mungkin ada sampah yang menyangkut pada insangnya, tentunya bahaya kan buat ikan tersebut. Makanya kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Ntar ikannya nggak bisa napas kalau kena insang. Lalu selanjutnya ada lambung. Nah, si lambung ini merupakan bagian dari alat pencernaan si ikan tersebut. Nah, si lambung ini ada di bawah gelembung rendang. Lambung ini tuh dia tuh ada zat asam gitu buat hancurin makanan gitu yang sudah dicerna. Lalu juga ada gelembung renang. Nah, gelembung renang ini sebagai alat bantu ikan untuk dapat mengambang atau berenang gitu, bisa mengapung gitu di air. Jadi dia tidak tenggelam, itu sebagai alat bantunya. Lalu selanjutnya ada jantung. Nah, yang kita sudah tahu pada manusia jantung untuk memompa darah, begitu juga pada ikan. Nah, si jantung ini memompa darah ke seluruh tubuh. Tapi si ikan ini memiliki peredaran darah tunggal, tidak seperti manusia. Jadi dia hanya sekali jalan dari jantung ke seluruh tubuh terus ke jantung lagi. Lalu selanjutnya ada empedu. Nah, si empedu ini tuh dia nyimpen cairan empedu, juga dia selanjutnya mengalirkan ke usus bila diperlukan. Nah, si empedu ini sendiri terletak di dekat usus. Lalu ada pankreas. Nah, pankreas ini juga masuk ke organ pencernaan ya teman-teman. Dia itu menghasilkan enzim yang membantu proses pencernaan tersebut. Jadi biar proses pencernaan itu bisa lancar. Lalu dia ini terletak di bawah lambung. Nah, setelah dari itu ada lagi organ pencernaannya yaitu usus. Nah, si usus ini setelah diproses tadi oleh pankreas, terus juga oleh lambung. Pertama juga dari mulut ya pertamanya. Nah, terus si usus ini menyerap lagi nih sari makanan yang sudah diproses tadi. Lalu si usus
usus ini terletak di bawah lambung di sebelah hati. Kalau dari usus ini udah diserap lagi nih sari-sari makanannya, lalu diteruskan lagi ke anus. Lalu si anus ini berfungsi sebagai tempat pembuangan dalam pencernaan. Nah, dia nih si anus terletaknya itu di dekat sirip anal atau sirip dubur. Nah, lalu nih ada organ namanya gonad nih, yaitu sebagai alat reproduksinya ikan. Dia terletak di bawah gelembung renang dan di sebelah usus. Setelah kita bahas dari tadi reproduksinya, terus juga kita ngebahas pencernaannya, sekarang kita beralih bahas ke otak ikan ini. Punya bagian-bagian lagi nih, ada telencephalon, dia tuh disebut juga cerebrum. Nah, dia tuh mengeluarkan saraf olfaktori yang fungsinya sebagai pengatur indera penciuman. Jadi ikan bisa nyium bau juga ya. Nah, terus selanjutnya ada diencephalon. Dia itu memiliki hipotalamus pada bagian ventralnya, dan diencephalon ini berfungsi dalam transfer pesan ke endokrin. Lalu selanjutnya ada cerebellum. Beda ya teman-teman, bukan cerebrum, tapi yang kali ini adalah cerebellum. Nah, dia itu berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dalam air dan berfungsi sebagai kendali sistem koordinasi otot. Nah, kan ikan tentunya kan juga perlu keseimbangan dalam berenang kan. Kalau dia nggak seimbang mungkin dia bisa oleng dan bisa ya entahlah mungkin tabrakan atau jatuh. Nah, makanya ada cerebellum yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Dia juga mengkoordinasi otot-otot ikan itu. Nah, selanjutnya ada medulla oblongata, yaitu sebagai pusat untuk menyalurkan rangsangan keluar melalui saraf kranial. Lalu berbagai macam nervus yang berfungsi macam-macam ya. Ada yang sebagai impuls pembau, ada yang sebagai impuls penglihatan, ada yang sebagai untuk menggerakkan otot mata, ada yang berkaitan dengan kepekaan kulit. Nah, itu macam-macam nervusnya. Gitu teman-teman. Keren banget ya sih, ikan itu ternyata punya banyak organ yang wah gitu. Lalu selanjutnya yaitu proses pemotongan ikan tuna. Jadi ikan tuna yang sudah dibuang organ dalamnya dan lalu dibersihkan, pertama-tama yaitu potong kepalanya. Prosesnya berbeda dengan ikan tuna yang berukuran sedang, karena ini berukuran besar, jadi prosesnya pun berbeda, bisa kita lihat seperti ini. Proses selanjutnya yaitu pemotongan daging, dimulai dari ujung rangka ekor sampai depan. Dilakukan berulang kali karena bisa kita lihat ya, ikan tuna ini memiliki daging yang tebal, jadi tidak cukup hanya satu kali. Bisa kita lihat juga warna daging ikan tuna ini dominan merah. Mengapa begitu? Karena ikan tuna ini termasuk ikan yang aktif atau berenang cepat. Hal ini membuat ikan tuna membutuhkan banyak oksigen. Bisa kita lihat ya warnanya merah itu. Jadi gurat-gurat putih tadi itu namanya itu myoseptum. Kalau bagian dagingnya itu namanya myomer. Proses terus berlanjut sampai daging terpisah dari duri-durinya itu. Jadi nantinya itu daging ikan tuna ini ada yang langsung diolah untuk dikonsumsi, ada juga yang dikaleng untuk dijual seperti itu. Ya guys, jadi sekarang kita udah beres liburan nih. Menurut kalian gimana nih liburannya? Seru parah nggak sih yang kalian ikutin dari tadi? Mulai dari lautnya, terus biota-biota di dalam lautnya itu bener-bener wah banget ya sih, kayak unexpected banget gitu. Expected banget kan? Keren banget. Ya benar banget bro. Selain itu juga ilmu kita jadi nambah gak sih tentang ikan tuna sirip kuning ini? Betul. Liburan sekalian produktif. Iya, kita produktif banget kan. Kita jadi lebih tahu anatomi, morfologi, klasifikasi, manfaat, cara bedah, apapun lah. Pokoknya dari ikan tuna ini banyak banget ternyata yang bisa kita pelajarin guys. Parah banyak banget. Keren banget kan? Keren banget. Tapi sayangnya nih guys, kan vlog kita udah cukup panjang nih ya dari awal sampai akhir. Semoga kalian ngikutin ya dari awal sampai akhir. Ya mungkin sampai sini aja pertemuan kita ya. Mungkin ntar kita berjumpa di next video. Oke? Kalau editor nggak capek. Oke. Jangan lupa like, Komen. And subscribe. Ya, dadah. dadah. Dah.